Terakhir Pak, saya ingin minta maaf juga Pak sebetulnya. Undang-undang ini kan di-trigger oleh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, yang terhormat pimpinan dan anggota Komite 4 DPD RI, yang terhormat Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran, yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia beserta jajaran, yang terhormat Saudara Wakil Menteri Sekretaris Negara beserta jajaran, mewakili Menteri Sekretaris Negara, yang terhormat Saudara Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM, mewakili Menteri Hukum beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam rapat kerja dalam rangka pembicaraan tingkat 1 RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan pada hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Sesuai dengan laporan Sekretariat Komisi 11 DPR RI, rapat kerja hari ini dihadiri oleh 25 anggota dari 8 fraksi, izin 1 orang, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja ini saya nyatakan telah quorum dan dibuka untuk umum. Saya sebagai pimpinan rapat hari ini menyampaikan bahwa agenda kita adalah penjelasan dari pemerintah tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dan agenda berikutnya adalah pembentukan panja untuk pembahasan lebih lanjut. Panja ini terdiri dari 8 fraksi dan masing-masing fraksi akan mengirimkan anggotanya sesuai proporsi 30 anggota panja, dan ketua panja dipimpin oleh Bapak Muhammad Hekal dari fraksi Partai Gerindra, dan panja nanti akan memberikan jadwal lebih lanjut kepada pemerintah mengenai jadwal pembahasan. Saya beri kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk menyampaikan pengantar. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komite 4 DPD RI yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wah, suara saya serak rupanya. Galian? Saya pikir tadi saya cukup segar suaranya, rupanya pas ngomong kerasa jadi serak kedengarannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersama-sama mengikuti rapat kerja dengan agenda penyerahan daftar inventarisasi masalah atau DIM rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada DPR RI atas inisiatif penyusunan RUU perubahan Undang-Undang P2SK ini. Sesuai Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R72 Pres 11 2025 tanggal 27 November 2025, Presiden telah menugaskan Menteri Keuangan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU perubahan Undang-Undang P2SK. Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 11 yang kami hormati, memasuki tahun 2026,
prospek perekonomian global menunjukkan perbaikan dari perkiraan sebelumnya. Sejumlah lembaga internasional telah merevisi outlook pertumbuhan ekonomi global ke arah yang lebih positif. Ini mencerminkan berlanjutnya momentum pemulihan ekonomi dunia. Di tengah dinamika global tersebut, perekonomian Indonesia berada pada jalur pertumbuhan yang kuat, didukung oleh fundamental makroekonomi yang terjaga dan struktur ekonomi yang semakin berimbang. Selain faktor fundamental makroekonomi, kebijakan fiskal juga berperan penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. APBN terbukti adaptif di tengah berbagai dinamika dan tantangan yang kita hadapi, dan mampu mendukung pencapaian program prioritas sekaligus menjaga kredibilitas dan tata kelola fiskal. Namun demikian, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan, ekonomi Indonesia perlu didukung oleh sektor keuangan yang sehat. Untuk itu, diperlukan pendalaman, stabilitas, dan inklusi sektor keuangan. Ini semua amat krusial. Sektor keuangan harus didorong sebagai mesin pertumbuhan yang mampu mengalirkan pembiayaan ke sektor produktif dengan manajemen risiko yang solid. Oleh karena itu, reformasi sektor keuangan yang telah dimulai dengan penerbitan Undang-Undang P2SK perlu diakselerasi untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia. Para ketua, wakil ketua, dan para anggota Komisi 11 yang kami hormati, dengan semangat untuk menciptakan perekonomian nasional yang tangguh, pemerintah dan DPR melalui Undang-Undang P2SK bertekad untuk menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional, serta mendorong kemajuan ekonomi melalui optimalisasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Undang-Undang P2SK disusun dengan pendekatan Omnibus Law sebagai upaya komprehensif untuk memperkuat kerangka pengaturan sektor keuangan. Pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan koherensi regulasi, memperkuat efektivitas pengawasan, serta mendorong sinergi dan koordinasi antar lembaga dalam sistem keuangan nasional. Dalam proses implementasinya, Undang-Undang P2SK telah melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Putusan yang dihasilkan memberikan sejumlah penegasan konstitusional yang penting, khususnya terkait pengaturan kewenangan dan mekanisme tata kelola di sektor keuangan. Pertama, Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan mengenai pengaturan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan prinsip koordinasi dan akuntabilitas. Kedua, Mahkamah Konstitusi memutuskan perubahan mekanisme persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan kegiatan operasional lembaga penjamin simpanan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, diperlukan perubahan Undang-Undang P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka. Perubahan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga kesinambungan kebijakan, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat kejelasan pembagian peran dan kewenangan antar lembaga di sektor keuangan. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pendalaman dan stabilitas sistem keuangan nasional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan. Pemerintah bersama otoritas sektor keuangan, yaitu Bank Indonesia, OJK, dan LPS, telah melakukan pembahasan terhadap draft RUU perubahan Undang-Undang P2SK usulan DPR, serta telah melakukan konsultasi publik yang melibatkan asosiasi industri, akademisi, dan masyarakat. Ketua, para wakil ketua, dan para anggota Komisi 11 yang kami hormati, sebagai penutup, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat atas penyelenggaraan rapat kerja pada hari ini. Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh,
inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan rapat kerja hari ini, pemerintah menyampaikan DIM RUU Perubahan Undang-Undang P2SK kepada DPR. Selanjutnya, pemerintah siap melakukan pembahasan bersama DPR sesuai dengan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia guna membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah memberikan penjelasan pandangan pemerintah terhadap RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh anggota Komisi 11 dan pimpinan bahwa tadi di awal sudah saya sampaikan dua agenda rapat kita, yaitu mendengarkan penjelasan pemerintah dan pembentukan panja. Ini dengan adanya pembentukan panja, maka kita nanti akan menyusun agenda-agenda rapat berikutnya di forum panja. Dan kita nanti perlu surat dari masing-masing fraksi mengenai anggota, proporsi sesuai dengan jumlah kursi alokasi yang disepakati. Jumlah anggota panja ada 30 orang dan itu di luar pimpinan. Termasuk pimpinan ya? Di luar pimpinan. Apakah kita sepakati? Sepakat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berdasarkan surat keputusan Presiden, tadi juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, bahwa yang mewakili pemerintah itu adalah Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum. Jadi nanti pada bersama-sama pada saat membahas. Jadi nanti pada saat kita membahas panja, yang mewakili adalah 4 kementerian tersebut. Apakah disepakati bersama ya? Kita tetapkan. Dan berikutnya, bersama-sama. Saya sebutkan, saya ulangi lagi, suratnya Bapak Presiden mengatakan bersama-sama atau maupun sendiri-sendiri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan undang-undang RUU tersebut. Kita sepakati ya? Oke. Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk kepada tahap akhir rapat pengantar ini. Saya beri kesempatan kepada pemerintah untuk memberikan kata penutup. Penyerahannya belum. Boleh saya menyerahkan dulu DIM-nya. Penyerahan DIM-nya di panja, Pak. Oh, di panja. Di panja. Oke. Terima kasih Pak Ketua dan seluruh anggota Komisi 11 DPR. Oh, sebentar Pak. Kita beri kesempatan berbicara kepada DPD RI untuk itu dalam rangka itu Pak, pemenuhan kewajiban pembentukan undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI. Yang kami hormati
perwakilan pemerintah. Yang pertama, Saudara Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, beserta Bapak Wamen dan jajaran Kementerian Keuangan. Yang saya hormati Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini, beserta Wakil Menteri dan seluruh jajaran kementerian. Dan yang saya hormati Bapak Wamen Sekretaris Negara, Bapak Bambang Eko, dan Saudara Kementerian dari Kementerian Hukum, serta seluruh para tenaga ahli, rekan-rekan media, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama pimpinan DPD RI beserta pimpinan dan anggota Komite 4 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI atas undangan rapat kerja yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang kedua, dapat kami sampaikan bahwa DPD RI telah menerima tembusan surat penyampaian RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan pada tanggal 3 Oktober 2025. Selanjutnya, pimpinan DPD RI menugaskan Komite 4 DPD RI untuk membahas dan menindaklanjuti RUU tersebut sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, secara umum DPD RI melalui Komite 4 sangat mengapresiasi dan mendukung upaya revisi yang sedang dilakukan untuk memperkuat fungsi konstitusi pengawasan legislatif sepanjang melibatkan DPD RI sebagai representasi daerah. Kami sangat menaruh perhatian atas revisi ini, mengingat materi muatan RUU dimaksud syarat akan kepentingan-kepentingan daerah yang perlu diperjuangkan. Kolaborasi Komite 4 dengan stakeholder terkait di daerah, baik dengan pemerintah daerah, perbankan di daerah, BPD dan BPR, serta OJK dan Bank Indonesia perwakilan di daerah, sudah berjalan dengan sangat baik. Hal ini juga merupakan wujud komitmen Komite 4 DPD RI dalam rangka penguatan literasi dan inklusi keuangan di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Komite 4 DPD RI berharap untuk dapat dilibatkan dalam pembahasan RUU ini pada tahapan-tahapan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kami atas nama pimpinan DPD RI dan segenap anggota Komite 4 DPD RI mengucapkan terima kasih atas undangan rapat kerja pada hari ini, serta telah diberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa catatan tersebut. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Ketua Komite 4 DPD RI, karena DPD sudah memberikan pengantar juga, Pak, pemerintah memberikan pengantar, kita berikan kesempatan juga Ketua Panja DPR ini untuk memberikan pengantar juga. Itu supaya seimbang, Pak. Biar seimbang ya. Ya, biar seimbang. Itu. Saya beri kesempatan kepada ya, baik, Pak Ketua. Ketua Panja yang tadi kita sudah sepakati untuk memberikan pengantar. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, pimpinan dan anggota Komite 4 DPD RI, Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya, Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya, Saudara
Wakil Menteri Sekretaris Negara beserta jajarannya, Saudara Menteri Hukum atau yang mewakili beserta jajarannya. Hadirin yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam rapat kerja pengantar musyawarah pembicaraan tingkat 1 mengenai RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau lebih dikenal dengan RUU P2SK. Perkenankan kami sebagai pimpinan Komisi 11 menyampaikan bahwa penyusunan naskah akademik maupun RUU tentang perubahan Undang-Undang P2SK telah disusun dengan memperhatikan hasil rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan para pakar, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan di bidang sektor keuangan sebagai bentuk pemenuhan meaningful public participation. RUU ini disusun oleh Komisi 11 DPR RI dengan dukungan keahlian dari Badan Keahlian DPR RI dan telah melalui proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dilaksanakan di Badan Legislasi DPR RI. RUU tentang perubahan Undang-Undang P2SK secara resmi telah ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Saudara-saudara yang kami hormati, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang P2SK secara filosofis dibentuk untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal. Untuk kegiatan di sektor jasa keuangan harus terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan perlu dilakukan perbaikan sebagaimana tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat. Terdapat 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, yakni putusan MK nomor 59 PUU 21/2023 terkait kewenangan penyidik OJK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan dan putusan MK nomor 85 PUU 22 tahun 2024 terkait penetapan rencana kerja dan anggaran tahunan LPS. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kita merasa perlu melakukan perubahan terkait Undang-Undang P2SK sekaligus menyikapi berbagai perubahan dan dinamika yang dirasakan bisa kita manfaatkan momentum perubahan undang-undang tersebut. Dengan itulah kita menyusun Undang-Undang P2SK yang sudah menjadi RUU inisiatif DPR. Mungkin laporannya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan Menteri Keuangan sebagai memberikan kata penutup. Yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati pimpinan dan anggota Komite 4 DPD RI, kami mengucapkan terima kasih atas undangan rapat pada pagi hari ini. Kami akan menindaklanjuti proses yang akan dilalui ke depan, termasuk pemerintah akan menentukan wakil-wakil dari masing-masing lembaga untuk ikut dalam panja yang dibentuk oleh DPR ini. Mungkin terakhir Pak, saya ingin minta maaf juga Pak sebetulnya. Undang-undang ini kan di-trigger oleh masalah LPS waktu saya jadi ketua LPS. Jadi sekarang kita ada kerja tambahan. Tahu gitu kita nggak sponsorin dulu yang itu. Kita nggak terus mendoakan lah mereka waktu itu. Tapi saya pikir ini jendela yang baik untuk memperbaiki kelemahan yang ada di Undang-Undang P2SK ini. Kita lihat kemarin kan gejolak di pasar modal kelihatan sekali. Begitu ada ketidaktransparan, pasar gampang digoyang. Dan kita membutuhkan peraturan Undang-Undang P2SK yang betul-betul
agile yang membuat para pelaku di pasar modal agile ketika bisa berespon dengan cepat ketika ada gangguan di sistem finansial kita. Jadi saya pikir ini langkah yang baik untuk kita semua, sekaligus memperbaiki undang-undang P2SK ini sehingga semua kebijakannya clear, semua lembaga wewenangnya clear, dan sinkronisasi kebijakan antar lembaga juga jadi clear. Ini yang nanti dilihat oleh pasar ke depan maupun pelaku di dunia finansial ya. Mudah-mudahan ke depan panja ini bisa menghasilkan undang-undang P2SK revised yang lebih baik lagi dan bisa diterima oleh pasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Keuangan, kepada Ketua Komite 4 DPD RI dan Ketua Panja Revisi Undang-Undang P2SK yang tadi telah memberikan pandangan, pengantar dan dalam rapat ini. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, mudah-mudahan nanti undang-undang ini pada saat pembahasan dan hasilnya bisa memberikan menjadi respon yang positif bagi industri jasa keuangan di Indonesia, di antaranya adalah pasar modal di Indonesia. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat kerja hari ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.